Panitia nggak usah ada yang ikut, santai aja, belum jadi presiden. Tapi ojo salaman dulu. Jangan cium tangan, jangan salaman, jangan noel-noel. Ya, masih ada wudhu nih. Kita ngaji dulu ya, sambil kita jalan-jalan, sambil kita ngaji. Terus nggak usah bangun, duduk aja santai salat. Nanti saya keliling-keliling kok, insya Allah. Kalau foto terserah, tapi minta foto jangan. Ya kita baca Fatihah dulu, Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina. Sambil ngaji ya, sambil diikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati Man jaa'a lagi Man jaa'a bil hasanati Man jaa'a bil hasanati Man jaa'a bil hasanati falahu. Coba diulang dari awal, 1, 2, 3. Falahu Man jaa'a bil hasanati falahu Ulang dari awal, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Man jaa'a bil hasanati falahu Ashru falahu ashru. Gabung bareng-bareng, 1, 2, 3. Man jaa'a bil hasanati falahu ashru. Tinggal sedikit lagi. Amsalihha. Oh, masih ada yang SMA ya? Ini seragam SMA. SMA terbuka ya. Amsalihha. Man jaa'a bil hasanati falahu ashru amsalihha. Falahu ashru amsalihha. Ujungnya coba bareng-bareng, 1, 2, 3. Amsalihha. Lagi. Falahu ashru. Terus amsalihha. Man jaa'a bil hasanati falahu ashru. Terusin amsalihha. Tinggal ujungnya doang ya. Saya baca depannya, panjenengan semua tinggal ujungnya. Man jaa'a
bil hasanati falahu asyru. Cakep. Man jaa bil hasanati, ujungnya falahu asyru. Sekarang baca yang lengkap. 1, 2, 3. Amsalihha. Ayat ini jangan Noel. Ayat ini udah bikin saya, alhamdulillah, jadi banyak sekali kemudahan. Maka ayat ini pula akan membuat saudara-saudara juga banyak juga kemudahannya. Itu baru ayat yang itu. Hitungannya 10 kali lipat. Siapa yang ngasih 1 dikali 10. Siapa yang ngasih 1 bakal dapat 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Give me 1, I will give you back 10 times. Kasih saya 1, kasih aku 1, begitu kata Allah. Nanti aku akan bayar kalian 10 kali lipat. Bagaimana lagi ketika kita kemudian dihadapkan pada satu ayat yang bunyinya bahwa Allah akan membayar hingga 700 kali lipat. Allahu Akbar. Baru 10 kali lipat saja hidup saya, dan insya Allah hidup semua teman-teman yang percaya sudah luar biasa. Apalagi kalau kemudian dikalinya 700 kali lipat. Ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Kalau dengan perkalian 10 kali lipat saja, maka tiket bisnis Jakarta Korea, ya, Indonesia Korea atau Jakarta Seoul atau Incheon ngomongnya apa? Seoul, ya, Seoul. Kalau dengan 10 kali lipat saja, perkalian dengan ayat 10 kali lipat saja, maka tiket Jakarta Seoul bisnis loh ya, maka lebih murah daripada tiket ekonomi. Percaya? Tiket Jakarta Seoul yang bisnis kelas itu lebih murah daripada tiket ekonomi Jakarta Seoul. Gimana caranya? Apalagi kalau pakai tiket yang perkaliannya 700 kali lipat. Allahu Akbar. Berapa duit yang Anda tahu Jakarta Seoul ekonomi?
berapa duit? Tiket Jakarta Seoul ekonomi berapa duit? 7 juta. 7 juta rupiah ya. Oke. Kalau bisnis berapa duit? Belum pernah naik. Ini sih karena tidak ada ilmunya, nyarinya yang murah terus. Karena tidak ada ilmunya, nyarinya tuh yang ekonomi terus. Ngirit. Ngirit itu buat mereka yang belum belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi buat yang kenal sama Allah, maka dunia ini nggak ada harganya. Dunia ini nggak ada harganya. Kita lihat ya, sebenarnya tiket ekonomi Jakarta Seoul bukan 7 juta. Bukan 7 juta. Mbak-mbak yang dirahmati Allah, ibu-ibu, Mbak Yuni yang mana Mbak Yuni? Mana? Alhamdulillah. Gus Ulin. Terima kasih buat Pak Ketua kita Mas Suripto. Makasih buat Mas Nanang, teman-teman panitia. Itu foto saya itu ya. Lah, iya, kembaran ya. Terima kasih buat teman-teman yang hadir. Terima kasih buat siapa imam kita itu? Hah? Ustaz Abu, bukan yang Korea. Hah? Mr. Lee. Thank you Mr. Lee. Terus yang polisi tadi? Polis. Hah? Mr. Kim. Yang bener loh. Bohongin gue aja loh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, berdasarkan tulis. Ayatnya tulis. Ayo semuanya tulis. Berdasarkan Al-Quran surah Al-An'am ayat 160, maka tiket Jakarta Seoul ekonomi itu bukan 7 juta, tapi hanya 700.000 rupiah saja. Lah makanya murah. Kalau tiket bisnis Jakarta Seoul itu seharga katakanlah 1 juta, berapa? 15 juta. Maka sesungguhnya tiket Jakarta Seoul yang bisnis kelas cuman 1,5 juta. Sampai sini udah dong belum? Sampai sini udah paham belum? Oke, agak bolot ya. Gini, oke nggak apa-apa, saya pelan-pelan. Bila Anda membeli tiket dengan duit Anda sendiri, ilmu Anda sendiri, pengetahuan Anda sendiri, tidak melibatkan Allah, tidak pakai cara-caranya Allah, tidak pakai apa yang dimudahkan oleh Allah, maka Jakarta Seoul ekonomi 7 juta, bisnis 15 juta. Sampai situ paham? Tapi kalau Anda pakai cara-caranya Allah, gitu loh. Anda pakai kemudahan dari Allah. Kalau Anda pakai apa yang Allah ajarkan kepada Anda, bahwa siapa yang ngasih 1 akan dibalas 10 kali lipat. Sampai sini udah mulai agak-agak paham? Maka pakailah ilmu sedekah itu. Untuk bisa punya tiket seharga 7 juta, jangan keluar 7 juta. Keluarkan saja 10% dari 7 juta, yakni cuma 700.000 rupiah. Sehingga harga tiket Jakarta Seoul cuman 700.000 rupiah. Demi Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sejak saya mengenal ilmu sedekah, rasanya saya sudah jadi orang yang kaya betul. Karena apa aja jadinya murah, apa aja jatuhnya murah. Subhanallah.
Asik gak? Sekarang tiket bisnis Jakarta Show 15 juta. Kata siapa? Kata travel, kata tukang tiket, betul tidak? Tapi kalau kata Allah, kalian keluarkan saja 10%-nya. Aku yang akan hadirkan tiket bisnis untukmu. Wow, subhanallah. Malah buat orang-orang tertentu nggak perlu keluar duit, Pak. Saya ini nggak bayar, Pak. I pay zero for business class ticket. Bukan karena saya ustadz. Ente juga bisa asal Tuhannya sama. Siapa Tuhannya? Allah Rabbul Alamin. Gitu aja. Persoalannya tinggal begitu aja. Ini foto-foto doang dicetak nggak nih? Hah? Hah? Upload ya. Presiden 2019 tuh. Amin. Insya Allah lah. Kita maju lah. Nanti wakil saya Pak Ahok. Pergi haji dulu Pak Ahok ya. Diajarin sama Allah kok nggak dipakai gitu loh. Kalau yang ngajarin yang punya Air Asia, yang ngajarin yang punya Korean Air, yang ngajarin direkturnya Garuda, yang ngajarin presiden direkturnya Lion, mending presidennya, cuman direktur marketingnya. Apa kata mereka semua? Book now, Anda bayar sekarang, maka Anda akan dapat tiket lebih murah. Anda nurut, Anda nurut, Anda nurut. Beli tiket setahun lagi tapi sekarang lu belinya, harganya harga sekarang, bukan harga tahun depan. Lu nurut. Giliran sama Allah ente nggak nurut. Salah siapa? Salah siapa tuh? Ada Al-Quran ente nggak nurut, kemana aja? Kemana aja? Astagfirullahaladzim. Kita berburu tiket murah dengan cara-cara maskapai penerbangan ajarkan. Beli sekarang, anu sekarang. Tapi sama Quran kita nggak mau. Padahal Allah itu baru kali 10 loh. Bagaimana kalau saya pakai ayat yang kali 700? Waduh, nggak ada harganya tuh tiket. Nggak ada harganya. Coba yang punya kamera handphone Samsung. Samsung semua ya? Mana? Ada kalkulatornya? Oke, coba buka kalkulatornya. Buka kalkulatornya. Hitung sendiri biar saudara tahu betapa murahnya dunia. Di sisi Allah nggak ada artinya. There is no meaning. Dunia lah mata'ul ghurur, kecil sekali. Kalau Anda kerja keras cuma buat beli tiket, waduh sayang Pak, sayang jidat ente Pak. Jidat ente ini buat sujud, sekali sujud aja gratis tuh. Ente sih sekali sujud aja gratis. Coba sudah? Oke, 7 juta. 7 juta rupiah dibagi 700. Berapa tuh? Ya Allah, 10.000. Tiket ekonomi ceban. 10.000 apa? 10.000 apa? 10.000. Lah betul. Manon. Apa tuh Manon? Oh Manon Korea. Bapak-bapak yang mewakili dari pemerintahan, terima kasih banyak. Dan teman-teman semua yang bekerja keras hingga hari ini ada, makasih banyak. Panitia yang dari semalam ini doain saya, subhanallah. Saya semalam udah kayak orang mati aja. Dia Senin. Alhamdulillah, makasih loh. Kemarin saya nggak bisa bangun loh. Alhamdulillah doanya teman-teman semua sehat, alhamdulillah. Apalagi ketemu orang-orang soleh begini, ya Allah. Mukanya udah muka-muka orang soleh. Bener, kelakuannya nggak paham saya. Mau insya Allah, mukanya aja dulu dah. Coba tiket ekonomi 10.000 ya Allah, kayak bercanda. Nggak percaya Pak, jutaan orang loh membuktikan. Ada orang nggak bisa pulang kampung loh Pak. Ada tinggal duit segitu-gitunya doang loh Pak. Lalu kemudian dia cari orang yang nggak punya. Dia bilang, kau kasih makan kamu saja lah. Saya nggak bisa pulang kampung juga. Udah buat kamu aja. Habis bayarin itu 3-4 hari kemudian ada yang minta nyetirin. Kamu bisa nyetir nggak? Mana? Atau yang mau pulang ke Magelang? Oh ya bisa. Tapi yang nggak enak saya.
Enak gimana? Lo saya punya istri. Lo ajak aja istri kamu. Lo memangnya muat? Muat. Oh, mobil saya mobil Korea. Hyundai itu loh. Oh, gede tuh. Muat istri sampean muat insya Allah. Oh ya bener nih mas. Iya coba Jakarta Magelang Pak. Jakarta Magelang. Lihat nih Allah punya kerjaan. Begitu dia hari H, apa kata mereka sekeluarga? Aku ini gak jadi naik darat. Aku gak jadi naik darat. Jadinya naik pesawat. Aku mau turun di Solo apa Jogja gitu loh. Kalau ke Magelang itu Jogja. Aku mau turun di Jogja. Jadi mobil ini gak saya bawa. Kalau kamu mau pulang kampung bawa sendiri. Kalau kamu gak mau pulang kampung juga, ya aku titip sama kamu. Ini oncinya, ini STNK-nya. Terus dia kasih juga duit. Ini 1 juta buat bensinnya. Allah karim, cuma bayar 10.000. Jangan nggak percaya Pak, kafir lo nggak percaya. Mukanya jangan buka. Itu muka jelek banget itu. Muka orang nggak percaya itu jelek. Betul tidak? Muka begitu saya bilang tiket ekonomi 10.000. Gua nyari yang 1 juta aja susah. Ya lu 1 juta nyarinya dia travel, ya mana bisa lah. Tapi kalau 1 juta ente bangun masjid, aduh, subhanallah, habis dah duit pokoknya. Lihat ya cara Allah, lihat cara Allah. Nggak punya duit, tinggal segitu-gitunya. Terus dia bayarin anak yatim. Ini buat sampean, ini buat kamu nak. Doain abang biar abang bisa pulang kampung. 4 hari menjelang hari raya ada orang ngomong, Mas bisa nyetir kan? Bisa nggak nyetirin saya ke Magelang? Bisa. Tapi saya nggak enak sama istri saya. Oh bawa istrimu, cuma 1 toh, nggak apa-apa. Loh kalau 4 masalah Pak. Mobil dia doang. 1 kan? Iya 1. Bawa aja, insya Allah. H-1 dipanggil, Mas. H-2 dipanggil, Mas. H-3 dipanggil, Mas. Tak jadi. Nggak jadi bukan karena nggak jadi diberangkatkan oleh Allah. Tak. Allah akan memberi yang lebih. Maaf ya, saya ngomong agak sombong. Kalau saya beli tiket bisnis dengan cara sedekah, nggak mungkin saya gagal. Kecuali Allah akan mengganti dengan tiket first class. Wede, bayangin, boleh tepuk tangan nggak apa-apa. Oh salaman tak? Oh salaman iya. Yang 1 aja, walah, nular. Berdoa aja supaya salaman ya. Atau kita udahan tausiahnya, kita foto-foto aja. Nah Allah. Yon sehat. Alhamdulillah, makasih ya. Salam dari istri saya. Alhamdulillah. Saya dulu waktu kemana itu ke Seoul sama beliau sama Gus Uli. Alhamdulillah. Ternyata teman-teman yang 2009 masih ada juga di sini. Nggak bisa pulang dia, nggak ada ongkos. Gimana? Termasuk ketua panitia sama teman-teman. Harus percaya sama Allah. Harus percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bisa ikutin. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ونيسرك lihat tuh wanuyassiruka lil yusra. Saya kasih kalian kemudahan tapi kalian malah pilih angkanya travel. Aku kasih kalian kemudahan malah kalian pilih angkanya yang punya tiket, yang jual tiket. Aku pilih kalian kemudahan tapi kalian nggak percaya kepadaku. Sabbihisma rabbikal a'la.
sebutlah aku Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi yang kalian lakukan apa? Sabbihisma travel a'la. Percaya. Sabbihisma travel a'la itu yang Anda lakukan, saya lakukan, kita lakukan kalau tidak percaya sama Allah. Lebih mahal, Pak. Lebih murah mana? Xenia atau Alphard? Sekarang Anda sudah tahu, lebih murah Alphard. Wah. Kapan tiket ekonomi lebih mahal daripada tiket bisnis? Ketika Anda keluar sedekah buat tiket bisnis, tapi keluar duit sendiri buat tiket ekonomi. Tiket bisnis 15 juta kali 10 dibagi 10 cuma 1,5 juta. Bayangkan dengan tiket ekonomi real 7 juta. Mahal mana? Mahal mana? Orang bego juga bilang 7 juta lebih mahal daripada 1,5. Think, mikir. Wa nuyassiruka lil yusra. Aku sudah beri kamu kemudahan, tapi kamu nggak percaya. Kapan Alphard lebih murah daripada Xenia? Kalau Anda beli Alphard pakai sedekah. Alphard tuh Pak cuma 700 juta Pak. Loh memang cuma. Loh sampean nggak tahu saya kaya tak? Uang sugi. Loh karena ada ilmu sedekah itu yang membuat saya pede, murah. Nggak percaya, keluarin kalkulatornya. Ayo keluarin. Hitung. Kita hitung berapa duit tuh harga Alphard. Sudah 700 juta. Nolnya bingung dah. Berapa? 2 lagi. Nah gitu. Bagi 10. Ya. Berapa duit? Nggak tahu. 70 juta. 70 juta sih. Hanya dengan 10%-an saja, matematika 10%-an, cuma 70 juta. Berapa saudara beli Xenia? Berapa saudara beli? Yang second aja udah 120 Pak. Karena Anda tidak pakai ilmu Allah, mengatakan Alphard lebih mahal, aku jangkau, nggak ada mahal. Wong kita ini apa sih? Kita ini hamba Allah, mestinya kita kaya Pak, karena punya Tuhan yang maha kaya gitu loh. Tapi gitulah, kita nggak kenal itu loh, kita nggak ngaji. Sekarang kita kali coba 700 juta, gak usah pakai kalkulator ini mah. 700 juta dibagi 700, 1 juta cuma. 1 juta Pak. 1 juta cuman 1 juta asli. Apa keberatannya apa? Mukanya kok muka keberatan? Nggak apa-apa, saya harus menolong orang yang lemah ya. Maaf ya. Siapa namanya? Irham. Masya Allah namanya bagus. Irham. Kenapa ada keberatan dengan 1 juta? Nggak ada keberatan. Oh subhanallah. Ya keluarin 1 juta. Ya. Mungkin buat seseorang mungkin berat, betul? 1 juta tetap berat. Jangan lupa bos. Boleh dicicil kok. Emangnya mau beli hari ini kan enggak dah. 3 tahun lagi baru pulang ke Indonesia dah. 5 tahun lagi baru pulang ke Indonesia dah. Ya udah, bagi 5 tahun aja sedekahnya. Bagi 5 tahun aja. Kalau sudah begitu Pak, hitung aja mau beli apa ente. Itu mau beli apa? Mau beli 1 ruko, 1 hektar sawah. Mau beli 1 rumah, hitung. Bodit 10 miliar cukup? Cukup? Oke, 10 miliar bagi 700. Coba jajal. Enggak, dia bingung nol itu loh. Nolnya piro. Coba. Bantu. 10 miliar bagi 700. Nolnya berapa katanya? Jadi gua bantu. Handphonenya sudah Samsung gitu. Halo, nolnya nih, hitung dulu nih, nolnya berapa? 11 ke 12? 10 miliar dibagi 700 cuman 14.285.714. Kalau ente mau punya harta, mau punya properti senilai 10 miliar 3 tahun yang akan datang,
maka Anda lengkapilah sedekahnya sebesar 14.285.000 rupiah. Dan karena Anda punya waktu 3 tahun, bagi 36, 100.000 aja sebulan. Buktiin aja. Buktiin. Saya kok udah buktiin betul nih. Buktiin betul. Yang penting syarat dan ketentuan berlaku. Ini saya lupa punya siapa ini. Maaf ya. Alah, handphonenya bukan handphone sampean. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Ente punya duit sedikit, tetap aja illa masya Allah. Kata siapa yang punya duit 7 juta bisa beli tiket ekonomi? Kenapa? Illa masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. If you already money for buying tickets, hey, you can do that. No. Without izin from Allah, illa masya Allah. No, you cannot do that. No. Illa masya Allah. So, kalau emang 7 juta nggak bisa juga, apakah dengan 10.000 pasti nggak bisa? Nggak juga, Pak. Itu loh. Yang menyenangkan kan itu. Ente 7 juta punya, yakin bener bisa pulang? Wah, belum tentu. Belum tentu. Ayat itu sudah saudara baca. Illa masya Allah. Kalau emang masya Allah juga, semua karena kehendak Allah juga, apakah Allah nggak bisa memberikan Anda malah nggak bayar sama sekali? Enggak? Iya. Bisa nggak? Pasti bisa kalau Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Ustaz, apa ya? Kok jadi hitung-hitungan? Loh, Allah yang ngajarin, Pak. Saya nyampein doang. Anda nggak seneng, ya udah sana beli tiket pakai 7 juta aja. Kok jadi hitung-hitungan? Loh, nggak setuju. Kalau nggak setuju, ya sudah beli tiket pakai 7 juta. Sono nih. Saya emang nggak mau. Loh, yang pentingan pakai ilmu Allah, loh. Mau Allah yang ngajarin, masa ketika Allah yang ngajarin kita nggak boleh nurut? Masalah perbedaan pendapat, silakan. Masalah perbedaan pendapat, monggo. Tapi saya nggak mau pakai itu. Maunya begitu aja, pengen beli tiket, hajar sedekah aja udah. Jangan kan yang bisa dihitung, yang nggak bisa dihitung aja bisa dibeli. Apa yang nggak bisa dihitung? Jodoh misalnya. Siapa di sini yang belum kawin? Mana yang belum nikah? Belum nikah. Mana jomblower? Wih, belum 2 kali ya. Wah. Jangan yang bisa dihitung, yang tidak bisa dihitung bisa. Insya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Terusin. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Kasih tahu kata Allah. Kasih tahu. Suf. Yusuf Mansur, kasih tahu. Tell everybody. Tell to everyone. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Sesungguhnya ilmu dariku kata Allah akan berguna buat mereka semua. Ente mau nyari tiket? No, itu ilmu dari manusia. Paham gak? Saya mau nyari, mau nyari kerja. Nah itu manusia. Tapi fadzakir inna fa'ati dzikra minallah. Adzikra minallah.
Al-Quran ad-dzikra. Al-Quran itu juga ad-dzikra. Wa minal Qur'ani ayatun. Dan dari Quran ada satu ayat. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. If you give to Allah one, Allah will pay you back 10 times. Subhanallah. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Saya Pak bener rasanya tuh ya dengan ilmu sedekah enteng aja. Saya ditelepon sama Amerika, ditelepon sama teman-teman di Amerika, ditelepon sama kawan-kawan panitia pengajian di Amerika. Ustazuna, Ustaz Yusuf Mansur, bisa nggak ke Amerika? Saya bilang insya Allah. Kapan? Tanggalnya nanti kita bicarakan. Setelah dapat tanggalnya, apa kata mereka? Kami akan kirimkan tiket buat Ustaz. Saya bilang nggak mau, biar saya beli sendiri. Mereka bilang jangan Ustaz, kami yang beli karena kami yang ngundang. Saya bilang enggak, saya yang beli sendiri karena saya nggak mau tiket ekonomi. Iya, gimana? Orang kaya. Alah. Orang kaya, ente itu orang kaya, punya Allah. Ente punya Allah, kenapa harus merasa miskin? Naik kok bisnis. Oh, karena first classnya habis, itu. Terus saya bilang sama teman-teman di Amerika, saya maunya bisnis dan saya maunya berlima. Bingung dia. Teman-teman bingung. Ya Allah Ustaz, mahal nemen. Emang berapa duit Jakarta New York berapa duit? Ternyata dia bilang berapa? Per orang bapak-bapak 80 juta. Nah, murah apa mahal? Murah apa mahal? Lebih murah mana sama tiket ekonomi? Sampai nggak belajar gitu. Saya ulangi, tiket Jakarta New York bisnis PP pulang pergi 80 juta. Mahal apa murah? Murah. Murah. Lebih murah mana? Bisnis tiket atau ekonomi tiket? Bisnis tiket. Jangan bercanda loh urusan janji Allah. Jangan bercanda. Saya udah bilang, kalau kita udah nembak, gak mungkin gak dapet kecuali kita dibagi first class. Kita ulangi ya, kita ulangi. Kalau kita udah ngehajar nih, kita udah ngelingkerin tiket bisnis nih, terus kita tutup nih, istilahnya nih ada satu tiket udah kita book, udah kita blok. Ini tiket buat 5 orang ya Rob. Gak mungkin tuh gak dikasih, kecuali kita digantinya sama tiket first class. Anda tahu 80 juta kali 3 240 juta. Sekarang 240 juta dibagi 700 berapa? Coba jajah. Coba jajah. 240 juta. 240 juta dibagi 700. 342.000. 342.000 rupiah saja untuk tiket bisnis kelas. Dan jangan lupa saya berlima, berarti 80 kali 5 80 juta.
40 juta kali 5 400 juta bagi 700 bagi 700 ketemunya berapa? 571.000. 571.000. Kalau udah kayak begini Pak, kalau sudah kayak begini masa nggak sanggup? Bercanda dong. Mau ke Amerika bisnis kelas 5 seat loh, 571.000 nggak sanggup. Bercanda, jangan lupa masih ada komanya tuh, jangan ditutup dulu. 571.000, jangan lupa 571.000, oke. Nolnya 3. Jangan lupa saya berangkat ke Amerika waktu itu 5 bulan lagi. Berarti bagi 5 berapa? 114.000. 114.200. La haula wala quwata illa billah. 114.000 saja. Orang yang tidak mengenal saya mungkin akan bilang sombong. Sombong nih Ustadz nih, naik ke bisnis aja. Kenapa ndak ekonomi? Yang sombong tuh ente, beli tiket ekonomi pakai duit sendiri. Itu sombong. Siapa sih yang sombong? Yang sombong itu yang tidak memakai ayat-ayat Allah. Betul tidak? Coba ikutin kalimat saya. Yang sombong itu, mana kalimatnya bareng-barang? 1, 2, 3. Yang tidak pakai ayat-ayat Allah. Jadi siapa yang sombong ketika saya pakai bisnis tapi saya pakai ayatnya Allah? Ya enggak lah, kita ini pakai kemudahan Allah, itu loh. Enteng, subhanallah. Subhanallah. Dan alhamdulillah Pak, sampai bulan keempat tiket nggak dapet Pak. Tiket Jakarta New York tidak dapat. Terus yang jadi masalah apa? Kan buat saya emang nggak masalah. Yang masalah kan orang Amerika sana. Saya emang nggak pergi juga nggak apa-apa sih. Yang masalah kan dia. Udah bikin acara, udah begini, udah begitu, betul tidak? Betul tidak? Lalu mereka telepon lagi sama saya. Ustaz, sudahlah kita kirimin saja tiket ekonomi. Saya tetap bilang nggak mau. Saya sudah beli tiket bisnis, jadi jangan kirimin saya tiket ekonomi. Saya nggak mau begini loh. Allah ngelihat saya udah punya tiket ekonomi. Terus Allah bilang begini, itu udah ada tiket SUF, pakai aja itu. Lah kan masalah saya. 24 jam Jakarta Amerika Pak. 2 minggu sebelum hari H ada Mas Jody Broto Suseno sama Mbak Anik Siti Haryani, pemilik warung Steak and Shake. Ada yang tahu warung Steak and Shake? Kuning hitam. Dia telepon saya Pak, dia bicara sama saya. Jadi kita ke Amerika. Saya bilang jadi. Ya sudah, kita cari tiket first class. Subhanallah. Panitia Amerika nggak bayar, saya juga nggak bayar. Siapa yang bayar? Tuh teman saya tadi. Dengan izin Allah, dialah yang disuruh oleh Allah membelikan saya. Ini loh, keajaiban yang begini loh, yang saudara ini harus punya. Jadi saudara kaya raya. Siapa di antara saudara yang belum pergi haji ke Baitullah? Mana yang belum pergi haji, yang belum pergi haji? Jangan turun, tangannya jangan turun. Ikutin saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang tidak ngacung nanti bisa nggak pergi haji selama-lamanya. Ayo semuanya ngacung, kecuali dia sudah haji. Bismillah, kita berdoa kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Sekarang pejamkan matanya, bayangkan tangan kita lagi mengarah kepada Ka'bah. Bayangkan kita lagi ada di Masjidil Haram. Pejamkan matanya, jangan ngelihat. Lihatlah dengan mata batin Anda sedang melihat Ka'bah. Dan ikutin saya. Labbaik Allahumma labbaik. Rasakan Ka'bah di depan mata Anda. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekarang bayangin di kanan Anda istri Anda, di kiri Anda ibu Anda, depan ayah Anda, di belakang mungkin anak-anak Anda. Bayangkan Anda bersama keluarga Anda cintai karena Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang ngangkat tangan ini berangkat haji ke Baitullah, ya Allah, bersama keluarga yang dicintainya, amin. Bersama istrinya, bersama suaminya, bersama anak turunannya, bersama orang tuanya, amin. Dan berangkatkan anak-anak turunannya hingga akhir zaman nanti ke Baitullah, amin. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain syarifain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain syarifain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain syarifain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ambifirlana wali walida amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu sebelum saya mengenal ilmu sedekah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jangankan buat ngeberangkatin orang, jangankan buat ngeberangkatin orang lebih dari 2, 3, 4, 5 sampai 10. Buat ngeberangkatin diri saya sendiri aja mikir, Pak. Mikir, Pak. Umroh saat itu 13 juta, 15 juta, dari mana, Pak? Saya sama seperti saudara semua, bahkan lebih lagi di bawahnya. Saya tukang ayam, Pak, tukang keliling, Pak, nganter-nganterin ayam ke warung-warung Padang, Pak. Dari mana seorang tukang ayam keliling lalu bisa punya mimpi berangkat umroh, haji, apalagi ngeberangkatin orang haji dan umroh? Hingga dia ketemu nih, Yusuf Mansur muda saat itu ketemu dengan ilmu sedekah. Begitu ketemu ilmu sedekah, kecil banget, nggak percaya, pegang kalkulator Anda semua. Ayo, pegang. Jangan cuma saya yang ngitung, Anda sendiri yang ngitung. Ayo, buka kalkulatornya lagi. Sip. Sekarang kita ngeberangkatin 10 orang, oke? Oke, anggap saja zaman dulu 15 juta. Saya menyarankan yang punya handphone, hitung. Walaupun Anda mungkin tahu, biar Anda terbelalak betapa murahnya. Ayo, yang punya handphone, buka. Lalu ikutin hitungan saya, 15 juta satu orang umroh. Sudah? Dikali 10. Walaupun Anda tahu hitungannya berapa, tapi tetap dihitung. Karena beda, jumlah tuh Anda akan beda. Kali 10 sama dengan 150 juta. Jadi untuk memberangkatkan umroh saat itu, maka saya perlu biaya 150 juta rupiah. Betul? Betul? Tapi ini pakai cara manusia. Kalau pakai cara Allah, bagi 10. 15 juta rupiah. Tentu saya melihat diri saya, Pak. 15 juta rupiah, apa saya mampu? Kan begitu pertanyaan. 15 juta rupiah, apa saya mampu? Begitu pertanyaannya, kan? Saya mikir 15 juta rupiah saya nggak mampu. Tapi kalau 10 tahun lagi mampu tidak? Mana tahu saya. Karena itu saya hitung 15 juta dibagi 120 bulan sama dengan 125.000. Lihat, hanya 125.000 rupiah per bulan selama 10 tahun, maka saya bisa memberangkatkan 10 orang umroh.
sambil saya memohon kepada Allah Rabbul Jalal, ya Allah, mudah-mudahan Engkau mau membayarku di muka, biar aku yang terus mengangsur kepadamu ya Allah selama 10 tahun yang akan datang. Dengan keberanian, didasari dengan modal ilmu yang sedikit, saya lalu berangkat Pak ke guru-guru ngaji saya berangkat ke orang-orang tua saya berangkat ke paman-paman saya berangkat ke bibi-bibi saya berangkat ke encang-encing saya berangkat ke nyai-nyai saya. Pada saat saya tidak dipercaya bakal jadi orang di Indonesia, saat saya tidak dipercaya bakal jadi orang di negeri kita, saat saya tidak dipandang oleh orang lain, tapi Allah memandang siapa yang percaya, Allah memandang siapa yang beriman, Allah akan mengangkat siapa yang kemudian dia mengamini apa yang Allah bilang. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihin fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Saya pengen masuk barisan orang-orang yang itu Pak. Anda bayangkan Pak, seperti Anda hari ini, maaf, bukan ngecilin, seperti Anda hari ini, tiba-tiba Anda broadcast BB, broadcast WhatsApp, atau Anda telepon ibu Anda, Assalamualaikum Ma, Waalaikumsalam, Ma pengen berangkat haji enggak? Gitu, seperti itu. Ma jawab di kampung, pengen lah Nang, siapa yang gak pengen berangkat? Mak, kalau emak mau berangkat, baik Mak, 5 tahun lagi saya akan berangkatkan emak. Sampai situ emak ngaminin, karena masih masuk akal Pak, 5 tahun lagi masih masuk akal. Tapi bayangkan ketika Anda bicara seperti ini, Mak, siapa saudara emak yang masih hidup? Bapak udah meninggal, tapi cari saudara bapak siapa yang masih hidup, ajak Mak, ajak 5 tahun lagi semua saudara emak kanan kiri berangkat Mak, biaya saya. Seperti itulah sekian belas tahun yang lalu saya jalan Pak keliling. Hari ini Pak, tidak ada satupun keluarga yang tidak saya berangkatkan, semuanya berangkat ke Baitullah Al-Haram. Ustadz sombong, loh, saya cerita Pak. Terserah saudara, nganggapnya apa terserah. Kebayang gak sih, saya datang ke guru-guru saya, Assalamualaikum Ustaz, cium tangan. Ustaz sehat, gimana ente Suf? Sehat. Ustaz, gimana kalau saya berangkatin Ustaz pergi umroh ke Baitullah? Yang bener nih, ya tapi kan kamu susah gitu. Lah orang kita datang bawa sepeda motor Pak, dan motornya nyewa Pak, 20.000 sehari Pak, tangan penuh dengan bercak darah Pak, motong ayam Pak. Dalam keadaan seperti kita datang ke guru ngaji yang ngajarin wasari'u. Saya setiap malam Rabu ngaji Pak, wasari'u, ngaji setiap malam Rabu. Saya datengin guru itu, ila maghfiratin mir rabbikum. Saya datengin Pak, wa jannah. Dia tahu saya di penjara, dia tahu saya diuber-uber sama orang, dia tahu polisi mencari saya, dia tahu saya hancur, dia tahu saudara-saudara saya tidak mau mengakui saya sebagai saudara, kecuali saudara-saudaranya saya betul, yang serumah, yang sekomplek, yang segaris, yang sepohon. Guru saya tahu betapa teman-teman saya juga tidak menghargai saya. Siapa? Yusuf dah. Gitu. Dalam keadaan seperti itu, hidup aja nih anak udah diterima, hidup aja nih anak udah alhamdulillah. Nih anak masya Allah, mudah-mudahan kalau panjang umur bakal jadi orang, begitu dia bilang.
Tiba-tiba datang ke rumah dia, duk naik motor. Ustaz, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Ente gimana? Sehat juga Ustaz. Ustaz, mau berangkat umroh nggak? Gitu. Mau, kamu yang bayarin? Iya Pak Ustaz. Lah kamu aja miskin. Kamu aja susah. Lo kan gak sekarang Pak Ustaz. Lo kapan? 10 tahun lagi. Lama amat. Ya tergantung Ustaz. Kalau Ustaz doain bisa lebih cepat. Yang benar. Iya Pak Ustaz. Yaudah, Ustaz mah doain aja. Dia pikir ini cuma cita-cita tanpa ada hitung-hitungan. Enggak Pak, ada target Pak. Kan beda loh Pak, ada orang cuma ngomong enggak. Ini ada plan-nya, ada rencananya. Ustadz tersebut bilang mungkin, ya dah, mudah-mudahan kabul ya, gitu. Dia pikir nih cuma bercanda gitu. Tambah lagi dianggap bercanda, ketika saya bilang begini, istri mau diajar sekali ya Pak Ustadz. Boleh. Anak-anak gimana? Kata guru saya, anak-anak saya kan masih udah kecil. Terus saya bilang, kan 10 tahun lagi mau gede Pak. Iya juga ya. Yaudah kalau gitu, berapa orang jadinya? Ya berapa Ustaz mau bawa? Subhanallah. Allah, hari ini Pak, per hari ini tiap bulan saya berangkatin minimal 100-200 orang kok. Karena saya punya travel. Ya terserah aja gimana kek. Masalah cara kan terserah aja. Dulu kebayang saya punya travel. Nggak kebayang. Saya mikir gitu, gimana cara ngelunasin. Orang-orang mikirnya ngelunasin haji. Tuh, ngapain ngelunasin haji? Sakit hati tau gak lo ngelunasin haji tuh? Gimana? Tanya tuh ibu-ibu ente. Bayaran sekarang, ujinya 10 tahun. Loh, giliran sama Allah gak percaya kan bisa. Loh, lihat. Sakit jiwanya orang Indonesia. Giliran ngutang itu loh, lihat ngutang itu loh, bayar, bang. Kan dia ngutang tuh, bank kan yang bayarin kan. Hajar dulu bank, jebret, bank bayarin, terus kita nyicil loh, baru berangkat setelah lunas. Sebagian jual sawah, lunas duluan, tapi tetap aja berangkatnya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi untuk Kalimantan Selatan. Kenapa nggak pakai cara Quran Pak? Kenapa enggak seperti Maryam? Wa saddaqat bi kalimati rabbi. Maryam membenarkan janji Tuhannya. Maryam membenarkan kalimat Tuhannya. Anda gimana? Benerin tidak? Iya dong, harus jadi musaddiqin, betul enggak? Harus jadi as-siddiqun. Musaddiqun. Kalau berdua, musaddiqun, kalau banyak musaddiqat buat yang perempuan. Harus satu-satu Pak, pohon merentil Pak, cetrek. Satu-satu pose di depan Ka'bah, paman, bibi, ganti-ganti, guru sana, guru sini, ganti lagi SD, guru SMP, ganti lagi SMA. Ada yang kemarin ada yang meninggal kepala sekolah, udah berangkat juga ke Baitul, Allahu Akbar. Kebayang gak sih dulunya? Enggak, ente juga sak. Sekarang gini ya Pak, nggak usah pakai teori sedekah Pak. Pakai teori yakin aja nih, pakai teori yakin, asal yakin berangkat tuh. Kan teorinya if you believe you can fly, gitu kata Michael Jordan. Aslinya nggak fly. Kenapa sama Allah enggak? Betul tidak? Padahal Al-Quran di awal-awal kita diajarkan sama dia. Alif Lam Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma
رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Yang pertama Kak, yang pertama Mbak, yang pertama Mas, yang pertama saudara-saudara semua, nggak ditanya sholat, iman dulu deh. Yu'minuna bil ghaibi dulu deh. Habis yu'minuna baru yuqimuna Pak. Ente kan sholat dulu baru beriman kan, karena lu lahir dari muslim toh, karena nggak ada imannya tuh. Sholat ente sholatnya, nggak ada imannya lu sholat. Saya juga begitu sama. Ayo kita belajar memperbaiki. Harusnya kan urutannya yu'minuna bil ghaibi, percaya dulu. Maaf dulu gitu loh, siap dulu. Baru yuqimuna sholat, baru wa mimma razaqnahum yunfiqun. Enggak berhenti Pak sampai di situ. Saya datangin lagi saudara kanan, saudara kiri. Ayah kandung saya orang yang terakhir yang saya belikan rumah. Sampai hari ini belum saya beli lagi nih rumah. Jadi ayah kandung saya justru saya taruh yang paling belakang. Saya bilang sama beliau, sabar ya, insyaallah, insya sabar. Tadi. Tapi modelnya kayak gitu. Dari mana taunya saya bisa punya duit 400 juta? Dari mana taunya? Belum saya ceritain. Dari mana taunya ente bakal punya duit 400 juta? Gini Pak, sederhana taunya. Ketika ente melaksanakan perintah Allah, ente tahu. You will know, so I will get it. Saya bakal dapat. Itu loh. Maka 400 juta buat saya 40 juta aja Pak. Kalau pakai teori perpuluhan. Betul ya? Kalau saya pakai teori 700 kali lipatan, berarti 400 juta kalau dibagi 700, nggak nyampe 700.000 Pak. Oke lah, dengan keadaan saya saat itu dagang mie. Sayang dulu belum ada handphone ya, yang ada kameranya, dan nggak tahu juga bakal jadi begini. Kalau tahu tak foto-fotoin gitu. Habis nganter ayam selfie sebentar, dan selfie lagi, biar yakin gitu loh. Maka saya emang nggak pernah marah kalau ada orang ngomong, Ustaz pernah di penjara kayak belagu. Loh, nggak apa-apa emangnya? Emang ada masalah? Lu ada masalah sama gue emang? Beneran saya mah nggak ada masalah. Emang masalah lu apa? Ya nggak ada, dia dieman gitu. Saya datang Pak, ya mau pindah dari rumah kontrakan. Ayah saya bilang, maulah gitu. Saya punya ayah dua, ada ayah kandung, ada ayah tiri. Ayah kandung cerai dari mulai saya dalam kandungan ibu saya. Saya datang cari dia. Ayah tiri saya sudah meninggal dunia duluan sebelum melihat saya seperti ini. Dengan izin Allah SWT, bukan saya berarti saya bicara sombong. Kita cari Pak, kita cari. Anda bisa seperti itu. Jabanin aja udah. Ente bayangin, ente mau punya di 10 miliar nih 5 tahun lagi. Maka dari sekarang ente udah tebar omongan ke orang-orang kampung. Telepon ke kampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Ini apa nama kampungnya? Kim Hai. Dari Kim Hai ini Pak Ustaz. Kim Hai mana tuh? Magelang mana? Magelang tuh Korea ini. Oh sampai aneh ya. Pak Ustaz mau nanya nih. Apa nanya apa? Itu masjidnya udah jadi belum? Belum Mas. Berapa duit lagi? Gitu. Tanya berapa duit lagi? 3 miliar. Terus gimana? Ya enggak apa-apa nanya aja.
Nanya aja. Oh kirain ada apa? Pak Ustaz doain. Insya Allah 5 tahun lagi Pak Ustaz saya yang akan menyelesaikan. Mungkin pada saat itu dia ngomong sombong sama kita. Lah 5 tahun lagi mas udah mati mas. Atau yang sekarang aja lah ada duit berapa gitu kan. Karena ketika saya datang juga gak sedikit orang yang bilang begini, kamu tuh ya doa saja buat diri kamu sendiri. Bener loh Pak. Ketika saya datang saat itu Pak, ketika saya datang dengan kekumulan saya, datang dengan wajah hitam saya, datang dengan kekurusan badan saya saat itu, nggak sedikit tuh teman-teman yang bilang, alah man, bohong tuh yang nggak insaf gitu loh. Oh saya nggak bohong lagi, susah memang, betul ya. Ini tuh bohong kok yang nggak insaf. Lah memang saya ngerugiin apa? Orang saya tanya mau umroh tidak, mau rumah tidak, mau mobil tidak. Karena satu saat saya pengen ngelunasin utang kepada Allah, saya datang Pak ke showroom motor. Dengan izin Allah SWT saya cerita. Allah yang tahu segalanya, Dia yang maha gaib. Saya datang Pak ke tukang motor. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Datang nih kita ya. Dengan derajat, bukan hari ini, derajat beberapa belas tahun yang silam. Derajat beberapa belas tahun yang silam, teman-teman semua yang dirahmati Allah. Perhatikan tangan saya. Perhatikan tangan saya. Udah kelihatan tangan saya? Dah, jauh nih terbangnya nih. 13 jam sama transitnya. Ya, untuk bisa jalan ke sini, aneh dibekam tuh, pala tuh. Belakang tuh, bekam. Ya. Jadi jangan pada ngobrol. Gue datang kemari ini jangan ngobrol. Dengerin. Mahal juga ini ilmu mahal ini. Aneh berdiri di sini nih susah payah ini. Mudah-mudahan dengan saya ceramah di sini ngecas lagi. Aneh semangat ngelihat yang pada dengerin gitu loh. Tapi nggak semangat ngelihat yang pada ngobrol. Oh apa sih? Saya datang udah jauh gitu loh. Ayo semangat. Siap ya? Bismillah. Sampai mana tuh? Sampai mana tadi? Hah? Oh, saya datang ke tukang motor. Datang ke showroom motor bekas. Iya, karena kalau showroom motor yang baru nggak mungkin saya dapat kredit itu. Kalau saya datang kan saya pengen ngutang. Jadi saya datang pengen ngutang. Maaf ya Pak, saya juga sekarang bukan siapa-siapa. Demi Allah, ucapan ini saya juga khawatir. Tapi saya sekedar memakai bahasa yang umum. Dulu kedatangan saya ngutang 1 motor pun nggak dipercaya. Gitu loh maksud saya. Dulu Pak, saya ngutang 1 motor aja nggak dipercaya. Tiba-tiba saya datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ini motor ada berapa biji? Canggih nggak kan? Motor ada berapa biji? Dan kebiasaan itu sekarang masih berlangsung. Masih berlangsung. Ya. Jadi saya bilang ada berapa motor di sini? Terus si abang ngomong, Bang Iwan ngomong, ada berapa Sob? Ada 8 ini. Oke Bang, semuanya saya beli. Gitu. Enggak, bukan seneng dia malah bingung. Ente sehat Sob. Ente sehat. Emang kenapa gak sehat Bang? Buat apa 8 motor? Buat sedekah saya bilang. Saya rela-relain ngutang buat sedekah. Sampai sini Pak, kalau orang yang gak ngalamin pasti beda sama saya. Oh mungkin lo sedekah lu dibela-belain ngutang. Oh lupa ya, kalau ente operasi tetap ngutang juga loh. Kalau ente mau pergi ngutang juga loh. Ama buat Allah gak mau ngutang. Ayo mikir. Jadi saya ngutang Pak 8 motor. Begitu ngutang 8 motor, saya bilang sama Bang Iwan, insya Allah Bang, saya bayar kira-kira 10 bulan lah. Dia bilang gini, 10 bulannya sih gak masalah Sob. Cuman siapa yang bayar dia bilang.
Saya bilang yang percaya, kalau abang percaya sama saya, yang bayar Allah bang. Dia bilang mungkin kejauhan tuh. Kejauhan. Oh kejauhan bang, dialog sama saya. Oh itu salut saya sama dia, salut. Salah satu orang yang percaya bahwa sedekah itu benar-benar dibalas, itu dia walaupun dengan cara berbeda. Akhir kesimpulan begini, kan saya bilang begini, bang, bayangin ya bang, kalau saya dibalas satu motor aja, berarti satu motor ini 40 juta loh saya dapat duit dari Allah. Sedangkan utang sama abang berapa nih? Dihitungin sama dia. 8 motor, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta. Zaman dulu pak, tahun-tahun 99 2000. Pukul rata deh 4 juta deh. 4 juta kali 8, baru berapa? Baru 32 juta. Saya bilang, bang, satu motor aja saya dibayar lunas sama Allah. 4 juta nih satu motor, dikali 10, 40 juta loh. 40 juta. Artinya apa bang? Saya akan bayar ke abang tuh 32 juta. Dia bilang begini, iya sih. Susah dah dia bilang, gua nggak percaya lu turunan kiai. Ya kan alhamdulillah kiai-kiai itu di Indonesia masih bagus lah gitu. Tapi gue percaya, susah nih gue percaya dia bilang. Dagangan gue ininya nih, cuman 88-nya. Terus gimana gue bilang sama bini gue? Rundang-runding, akhirnya dia percaya. Salaman pak sama saya. Bismillah ya bang ya, Bismillah. Dengan satu perjanjian begini. Kalau enggak dibayar lunas sama Allah, maka dia ambil lagi satu-satu dari orang yang sudah saya sedekahi. Saya tanggung malu. Saya tanggung malu. Saya bilang, bang, saya tanggung malu. Maksudnya begini loh, 8 motor ini saya bagi tuh ke ustad-ustad. Perhitungannya, kalau dalam 10 bulan saya tidak bisa melunaskan, maka Iwan akan datang menjemput lagi motor-motor itu. Saya bilang, saya tanggung malu. Terus ada perjanjian tidak tertulis, yakni bicara kira-kira begini. Bagaimana kalau ternyata tidak terjadi pembayaran sampai bulan ke-10? Oke? Rugi dong. Nggak rugi, karena saya akan bayar penalti. Deal, berangkat. Dinaikinlah mobil. Sampai di kampung saya, di rumah saya, mertua saya ribut. Apa kata mertua saya? Woi, siapa nih beli motor banyak amat? Lah Nyai Solati bilang, mantu lu Ji, gitu. Saya keluar pakai kain. Oh udah datang motornya. Mertua saya bingung. Hah? Buat apaan? Lu dagang motor gitu. Ini mau saya bagi-bagiin. Gila. Bagiin ke siapa? Mau saya bagi-bagiin ke ustazah yang gak punya motor. Terus mertua saya ngeloyor aja. Kata dia tuh belakangan dia cerita sama istri saya gitu ya. Dia bilang, dan itu udah dimuat di televisi. Komentar mertua saya. Apa kata mertua saya? Mantu saya mah bukan orang yang berilmu, dia bilang. Tapi orang yang yakin. Itu kali yang membuat dia beda. Subhanallah. Naudzubillahi min dzalik, saya tidak sedang bicara tentang saya, tapi saya akan mengajak Anda kepada ilmu yakin. Wilayah ini bukan domain diskusi. Bukan domain, bener enggak ya? Menurut lo gimana? Bukan pak, domainnya lo mau apa enggak, gitu aja. Lo percaya apa enggak? Believe or not aja udah. Dan ternyata benar. Nggak lama saya datang ke Bang Iwan. Assalamualaikum bang, bayar satu dulu nih, ceder 4 juta. Bulan kedua, der. Bulan ketiga, der. Bulan keempat, nggak ada yang saya bayar karena sudah selesai di bulan ketiga. Allah. Ayo wake up, bangun. Anda punya duit buat main judi ini. Kalau lah harus disebut ini gambling, betul gak? Ya kan buat orang yang tidak beriman tetap aja nih gambling. Gila naruh duit loh.
belum tentu balik lah. Kan sama toh. Ente punya duit, itu loh maksud saya. Banyak orang cuma pengen sedekah doang, tapi nggak punya duit. Ente punya duit, tinggal hajar doang. Saya termasuk yang tidak beruntung, tidak seperti saudara sampai kayak begitunya. Ente kan nggak perlu begitu. Ada satu masa Pak, kami puasa Daud dengan istri. Bayung dia udah pernah ketemu istri saya. Ada satu masa kami puasa Pak. Begitu megang nih nasi bungkus buat berbuka puasa saya sama istri saya. Saya bilang sama istri saya, Dek, mau kaya gak? Gitu. Istri saya bilang, mau. Gimana caranya Kak? Kalau mau kita tahan jangan berbuka puasa dulu. Kita minum aja dulu. Kita sakitin diri kita. Kita bikin hancur diri kita. Kita bikin menderita. We have to make suffering to ourselves gitu saya bilang. Biar miskin yang penting bahasa Inggris gitu loh. Kita bikin diri kita menderita deh. Nanti Allah bayar penderitaan kita. Istri saya bilang, sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Berangkat Pak. Dalam keadaan kami berpuasa tuh Pak. Mestinya itu jatah buka puasa tuh Pak. Tiru Pak. Ente udah punya duit. Ente udah punya gaji. Bukan rupiah lagi, won. Menang, won. Menang. Loh kalau win kan present tuh continuous. Ini won loh. Film mati loh. Past tense you know. You won, bukan win, won. Oh, berarti udah menang, bener Korea tuh. Makanya nilainya won. Mestinya bukan rupiah kita ya. Rupoh gitu. Ayo Pak, Anda udah punya duit Pak. Tinggal eksekusi doang Pak. Nggak usah pakai otak gitu loh. Udah biar aja udahlah. Hajar aja, cedera lah Ustaz. Saya udah malas datang begini modelnya. Siapa yang jarang? Bisa Mansur. Wah, hati-hati. Gitu, Pak. Kok hati-hati Mas? Saya suka ngabisin duit itu Ustaz. Saya menolak loh Pak dibilang Ustadznya suka ngabisin duit. Tapi saya senang kalau dibilang saya Ustadz yang bisa banyakin duit. Wah, gitu. Syarat dan ketentuan berlaku. Sekarang kita baca bareng surah Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idhin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Terusin. Lagi. Terus. Wujuhun yawma idhin na'imah. Lihat garis bawahi lisa'yiha radiyah. Ini sound bagus loh bener. Biasanya saya kalau lewat sini bunyi. Ini enggak loh ya. Ansamida. Keren loh. Bener biasanya kalau sound jelek tuh. Ini enggak kan? Wah, kasih tepuk tangan buat beliau. Thank you. Asik Pak. Lisa'yiha radiyah. Anda tahu artinya lisa'yiha radiyah? Tahu? You pay less for you get more. Lisa'yiha radiyah. Ya Imam, sah? Lisa'yiha radiyah itu lisa'yiha radiyah. You pay less for more.
ente bayar sedikit untuk barang yang gede, itulah lisa'iha radiyah. Kayak tadi yang saya bilang, tiket 7 juta, lu cuma bayar 700.000. Apalagi kalau ente ngerencanain pulangnya tuh 3 tahun lagi, maka bagi 3 tahun, ya nggak ada artinya Pak. Itulah lisa'iha radiyah. Maka ketika saya bilang sama saudara-saudara saya, siapa yang belum punya rumah? Sini. Sini. Pertanyaannya tinggal begini Pak, mau saya yang beliin, apa kamu yang beli? Mau saya yang belikan, apa Siti yang beli sendiri? Tergantung nih, ada orang-orang yang the loser punya Mbak. Ada orang yang bilang, ente aja Ji, beliin langsung. Maka dia tidak akan dapat ilmunya. Saya lah yang akan terus bertambah ilmunya dan saya akan terus bertambah kayanya. Maka janganlah menjadi yang seperti itu. Di sini saya bilang, saya datang ke saudara-saudara saya bukan berarti saya datang dengan duit. Harus selalu dengan duit? No. Saya datang kemari, saya bilang saya akan berangkatkan Anda semua ke tanah suci. Apa iya saya kasih duit Anda? Enggak Pak, saya kasih ilmu Anda. Saya bilang kepada Anda semua, saya beliin kamu rumah. Mau? Mau. Ya ke ilmu. Jalanin ilmunya. Maka saudara-saudara saya, teman-teman saya yang pintar akan ngomong kayak begini. Apa kuncinya Adinda? Gitu. Apa kuncinya Adinda? Apa jam kuncinya? Saya bilang, mau rumah yang berapa? Gitu. Sama aja. Kembali ke pasal yang sama. Buka kalkulator lagi aja. Mau berapa duit? Ini aja nih rumah kontrakan nih berapa? Terakhir sih kemarin 200 berapa gitu. Ya udah, anggap 300 juta ya. Ya. Oke. Pertama saya bilang, jangan pengen beli hari Senin, hari Selasa pengen dapat. Kalau begitu mah pakai duit cash. Wajar dong. Betul nggak? Kalau mau pakai tahajud, pakai sedekah, pakai duha, kasih spare waktu. Yang pertama, jangan beli Senin, Selasa pengen dapat. Jadi abang, emas, om, tante, bibi, termasuk ayah kandung saya, ayah. Saya kalau ingat kayak ngelunjak tuh ke orang tua. Tapi ayah saya bilang, kali ini ayah yang sami'na wa ata'na. Pertama, jangan minta sekarang juga dapatnya. Yang kedua, spare waktu kira-kira berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun cukup? Cukup. Baik, kalau gitu mau pakai hitungan yang berapa? Yang 10, apa yang 700? Gitu. Kalau yang 10, maka 30 juta. Rumah 300 juta hanya perlu 30 juta. Juru foto resmi panitia mana? Juru foto resmi, ente sini. Saya mau jalan ke situ sambil ente foto. Nah. Siap-siap ya. Kalau pilih yang 300 juta dengan teori 10%-an, maka saudara-saudara saya harus keluar duit berapa tadi? 30 juta. Kalau dia mau membelinya sepanjang 3 tahun, artinya nanti 3 tahun yang akan datang, berarti setiap tahun dia keluar 10 juta. 10 juta dibagi 12 bulan, kira-kira 900.000 sedekahnya per bulan. Betul? Jadi sedekah 900.000 sebulan, dar. Di sini dia dapat semua fotonya. Sedekah 900.000 per bulan, dar. Maka saudara-saudara saya mengikuti berkemungkinan akan dapat rumah 30 juta. Sampai sini Pak, tentu tidak semua saudara sanggup sedekah 900.000, betul? Maka saya tawarkanlah pakai yang lain. Apa saya pakai tawarkan yang lain? Pakailah yang 700 kali lipat. Lihat situ aja tuh. Kalau pakai yang 700 kali lipat, maka 300 juta dibagi 700. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Mana yang punya kalkulator? Coba. Kalkulator. Iya. Tulis 300 juta
Mulai jangan. Banyak tuh 3 miliar bagi 700. 700 berapa? 428.000. Pertanyaan saya begini. Pertanyaan saya ini udah mulai pinter nih. Yang belah sini mulai pinter nih. 428.000. Pertanyaan saya kepada saudara saya begini. Ada duitnya? Kebanyakan orang ngomong nggak ada. Kebanyakan ya. Maka saya bilang begini. Kalau nggak ada, buka lemarimu. Ada nggak cincin kawinmu? Kalau ada, tuker itu dengan rumahmu. Subhanallah. Enteng mas. Udah enteng kayak begini, tetap aja ada yang nggak mau keluar. Enggak lah, biarin aja. Ya sudah, terserah dia. Terserah dia. Mau tahu sebagai penutup nih. Habis ini kita istirahat sebentar. Saya istirahat dulu di dalam sebentar. Nanti kita datang lagi, kita ngaji yang lain. Hari ini jadwal saya sampai jam 10 malam. Walah. Biar sehat lah ya. Alhamdulillah, terima kasih loh, saya didoain, terima kasih, betul terima kasih. Jadi kemarin itu pagi-pagi itu udah subhanallah, perut itu kayak itu loh, dilipat gitu. Wah, nggak main pak, obat yang mahal kan, ada sedekah ya. Menggigilnya itu kayak wah subhanallah. Saya nggak berani ngabarin ke teman-teman di Korea, tak berani saya, takut stres. Tapi saya tunggu sampai asar. Saya bilang sama Allah, kalau sampai asar saya masih bolak-balik ke kamar mandi, terus keringet dinginnya masih kayak apa tahu, ya sudah, berarti diundur keberangkatannya besok hari Sabtu. Alhamdulillah tuh sampai asar masih ke kamar mandi, malah ada muntahnya. Ya sudahlah, akhirnya kabarin ke teman-teman, insya Allah saya berangkatnya ditunda besok. Nah, rupanya teman-teman bergerak, doain saya, baca 1000 ayat katanya, masya Allah. Tepuk tangan dulu buat panitia. Mudah-mudahan yang mendoakan kembali doanya kepada dia. Sebelum saya tutup sesi ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya beritahu satu hal. Apa? Kita ini harus adil sama Allah. Kalau emang kita mampu dengan 10 kalian, jangan yang pilihan 700 tuh. Jangan curang itu loh jadi orang. Tuh. Kita kan suka curang jadi orang. Sementara kita punya nih, kalau dibagi 10 kita ada nih gitu. Kita mau pergi haji nih, pergi haji 40 juta. Kita tembak 4 juta ada sebenarnya. Tapi kita curang gitu. Kalau gitu pakai yang 700 saja. Allah Maha tahu, itu aja. Kapan sih yang 700 dipakai? Bila benar-benar tidak punya. Atau tidak sendiri pergi hajinya gitu. Ente pengen ngemergiin haji 20 orang. Ya kalau 20 orang dikali 10 berat pak. Dibagi 10 berat. Nah ketika dikali 20 baginya 700 masih adil. Ada cara lain. Bagaimana caranya supaya Allah tetap lihat kita adil. Dan kita mempush. Jadi judulnya adalah push the limit. Ya. Coba tangannya mana tangannya. Tangannya mana tangannya. Sambil kita tinju ke udara. Push the limit. Lagi coba. Lagi belum makan ini. Push. Push. Nge-push the limit itu kali 10 doang pak. Tapi ada berita menyenangkan. Apa berita menyenangkannya? Jangan cuman dari satu jurus. Jangan cuman dari satu amalan. Contoh, pergi haji berapa Ustadz? 40 juta. Oke, kalau dari sedekah berapa? 4 juta. Saya nggak punya 4 juta Ustaz. Kalau nggak punya bagi 2. 2 juta lo dari sedekah, 2 juta dari sholat duha. Itu dia. Bisa dipahami?
Kalau sedekahnya 2 juta, duhanya 2 juta, sanggup? Masih belum sanggup, Ustaz. Oke, kalau gitu bagi 4. Kalau gitu bagi 4 amalan. 1 dari sedekah, 1 dari duha, 1 dari tahajud, 1 dari salawatan. Baca 10 gitu. Kalau 4, maka ente perlu membayar sedekahnya 1 juta aja. Kalau 1 juta gimana? 1 juta masih belum sanggup, Ustaz. Lah kan ente berangkatnya masih 3 tahun lagi. Bagi 3 tahun lah. Bagi 3 tahun tuh jadi berapa? 3 tahun berarti dibagi 1 juta dibagi 3, 300 ribu cuma setahun. 300 ribu dibagi 12 bulan, cuma 25 ribu sebulan. Masih nggak mau? Ya berarti nggak usah pergi haji loh. Nanti tinggal ente pilih-pilih dah tuh. Nah, oh yang ini masuk, yang ini masuk. Dulu Pak, dulu ketika saya merancang my future, when I plan my future, I took the paper and then I draw the picture. Yang saya bangun, saya mau punya 12 lantai pesantren. Di atasnya ada helipad. Rupanya nanti gua jadi presiden nggak usah beli pesawat lagi. Terus saya mau bikin ini gini. Saya rancang. Plan your future. Draw your future. Bikin garis itu. Nah begitu ini kemudian saya tahu, oh saya mesti begini. Tahun itu Pak, yang saya ingat saya tahun itu, saya bilang, oh kalau gitu saya harus sedekah 140 juta. Salah satu titik plannya, saya harus melunasin utang sebesar 1,4 miliar rupiah. Untuk melunasi utang 1,4 miliar rupiah, saya harus sedekah 140 juta. Saya kejar ini. Kemudian saya pergi umroh. Umroh siapa? Ini saya gambarin. Ini saya, gitu. Ini istri saya. Terus ini ada 2. Ini ada 2. Bawah dulu ada 1. Sini saya. Anak-anak saya, gitu. Terus saya mulai berpikir, oke. Bikin bar. Bikin lagi. Bikin lagi sini. Gambar semua. Hari ini Pak, kalau saya pandangin lagi dream saya, sepertinya udah selesai jadi manusia. Udah selesai Pak. Dan saya pengen bukan cuma saya gitu loh yang dapat ini, tapi ente semua dapat. Subhan. Sekarang kita belajar ngacung. Ini udah mau berakhir sesi ini. Saya tidak tahu sampai jam berapa ini selesai, tapi saya nanti minta waktu buat istirahat sebentar. Kita sekarang belajar ngacung. Belajar menyambut tawaran Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar ngacung dulu. Belajar ngacung. Kalau saya hitung 1 2 3 ngacung. Oke? Oke, 1 2 3. Turun. Ngacungnya jangan slow motion ya. Jangan. Oke, 1 2 3. Subhan. Turun. 1 2 3. Oke. Sekarang sambil ngacung sambil bangun pantat dikit. Saya kasih contoh. Coba ada yang bisa ngasih contoh? Nah, begitu. Saya sudah pukul. Kasih contoh. Iya. Ya, jangan cuma ngacung tapi sambil ngangkat. 1 2 3. Iya, kayak begini ya. Tapi jangan bersuara dari bawahnya. Oke, bismillah. Mbak ikut bangun ya. 1 2 3. Yang nggak bangun gue doain bisulan loh. Ayo. 1 2 3. Turun. Sekarang sambil takbir, yang kencang, yang keras, yang bergema. Sambil ngacung, sambil ngangkat badan, sambil takbir. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Sahabat Rasul Pak dikasih tahu kayak begitu Pak. Udah bawaan harus siap aja udah.
Dulu saya begitu dapat ilmu ini Pak, waduh saya bawa pengen sedekah aja gitu. Karena itu saya nyari-nyari apa nih yang bisa saya sedekahin gitu. Puncak-puncaknya dalam keadaan saya saat itu, puncaknya 2008 saya deketin istri saya. Saya bilang, Dek, kita sedekahin rumah kita. Oh, 2008 tuh. Dek, kita sedekahin deh rumah kita dek, gimana? Dulu manggilnya belum mama. Sekarang udah mama. Udah kayaan. Dek, kita sedekahin deh rumah kita dek. Gitu. Terus istri saya bilang, setuju. Cuman yang jadi masalah, ini kan rumah emak. Tapi emaknya Yusuf Mansur lebih jago Pak daripada saya. Dia dengar mantunya pengen sedekah rumah, apa dia bilang? Dasar emang mantu. Apa aja pengen disedekahin sama dia. Emak ikut. Ini rumah buat anak emak kok. Buat si Mumun, istri saya namanya Mumun. Buat si Basri. Kalau si Mumun sama si Basri udah ikhlas, emak juga harus ikhlas. Subhanallah. Kayak gitu lah. Jadi ketika disambut, disuruh kemudian siapa yang mau sedekah, harus begitu. Ketika ditanya siapa yang mau sedekah, jangan begini nih. Harus begini. Ustaz, apa? Enggak sabar nih saya. Kapan saya disuruh sedekah? Nah, gitu. Coba latihan lagi, latihan ngacung. Sambil bangun, sambil takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ya yang kemudian insya Allah menyambut nanti pada saatnya kita praktek benar, mudah-mudahan pada saat itulah langsung dicatat semua apa yang saudara inginkan dikabul oleh Allah SWT. Sekarang kita belajar ngacung lagi. Latihan dulu. 1, 2, 3. Siapa yang mau sedekah 1 juta setahun? Masih enteng 1 juta. Masih enteng. Tapi nggak apa-apa, 1 juta udah dicatat tuh. Nggak apa-apa, nggak masalah. 1 juta udah dicatat. 1 juta 1 tahun, nggak apa-apa. Jadi sebulan 100.000, nggak masalah. Nanti tinggal diisi aja tuh formulirnya. Ya, kita jajal dulu 1 juta. Coba, siapa yang masih ngacung 1 juta? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mau ikutan sedekah buat masjid 1 juta setahun? Saya senang yang tidak bangun. Tahu nggak? Karena nunggu yang 10 juta. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua punya masalah, betul? Kita punya hajat, betul? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadapan Allah yang Maha menyaksikan. Mas, siapa namanya? Rahmat. Mas Rahmat, terima kasih ya. Mas Hamidah, Mas Ahmad. Terima kasih. Di hadapan Allah yang Maha melihat, saya minta sama Allah, siapa yang kemudian berdiri? Siapa yang kemudian berdiri? Perhatikan dulu semuanya. Kertasnya stop dulu. Kertas stop dulu, stop. Kertas stop dulu. Siapa yang berdiri menyatakan bahwa dia menyambut tawaran ini, dan Allah tahu, mudah-mudahan semua yang punya hajat dikabul hajatnya. Semua yang punya masalah, insya Allah diselesaikan masalahnya. Baik, saya mau melihat dulu. Siapa di antara saudara yang insya Allah bersedia bersedekah 1 juta rupiah? Kita mulai dari angka 1 juta dulu. 1 juta rupiah. Anda berhak tidak bangun. Saya nggak ada urusan sama Anda juga. Saya nggak kenal juga. Tapi jangan lupa, Allah kenal. Siapa yang pengen sedekah 1 juta rupiah selama 1 tahun? Boleh cash di muka, boleh angsur setiap bulan selama 1 tahun. Hitungan 10 bangun. 10, 9, 8. 1 juta rupiah, 1 juta rupiah dulu. Enteng kan? Iya, bangun aja dulu. 1 juta rupiah berarti 100.000 won.
Berapa? Betul ya? 100 ribu won. 9 8 100 ribu won atau 1 juta rupiah setahun. Boleh dibayar cash, boleh kemudian ngangsur selama 12 bulan. Terserah yang mana saudara gampang. 7 6 5 4 3 2 1. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, sebentar lagi mereka akan bicara apa yang jadi hajatnya, apa yang jadi masalahnya. Dan Engkau yang Maha mendengar, Engkau juga yang Maha mengabulkan. Dengarlah dan kabulkanlah ya Allah. Silakan saudara berdoa. Apa yang menjadi hajatnya, apa yang jadi masalahnya. Silakan. Sedekah walaupun sedikit, hajat boleh banyak. Boleh banyak. Jadi jangan minta cuman ente yang pergi haji tapi orang tua, anak, saudara yang pengen pulang, pengen jadi pengusaha, yang pengen jadi pebisnis, pengen jadi pedagang, ada yang pengen kuliah lagi. Walaupun ente bangun karena sedekah 1 juta, tapi hajat boleh banyak. Boleh banyak. Qabul, amin. Al-Fatihah. Ya, silakan duduk lagi. Kita berangkat ke angka yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita angka yang berikutnya angka 5 juta. 5 juta itu berarti 500 ribu won. Bayar tetap setahun. Dibagi 12 berarti 50 ribu. Panitia yang dirahmati Allah, mana panitia? Panitia. Oke, Ustadz, biar pahala teman-teman banyak, saya minta ridho panitia separuh nanti buat masjid-masjid di Indonesia. Ya. Jadi jangan semua buat masjid di sini. Separuh buat masjid di Indonesia. Salah satunya Masjid Tahfiz. Masjid Tahfiz itu 8.000 santri yang sedang ngapal Quran. Kira-kira ente mikir nggak ngasih 1 juta tapi 8.000 santri yang sholat? 8.000 loh. Tiap subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Insya Allah deh. Mudah-mudahan deh. Amin ya. Amin insyaallah. Baik. Kita berangkat yang 5 juta. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, sebelum saya ngasih yang 5 juta, saya kasih tahu kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Saya senang bila ada yang bangun karena sudah punya duit 5 juta. Atau sudah ada bayangan bisa tuh sedekah 50 ribu won setiap bulan. Tapi saya lebih senang lagi bila ada yang bangun padahal dia nggak ada duit 5 juta. Bisa dipahami? Jangan sampai saya dituduh berpihak hanya kepada orang yang punya duit. Nggak. Kan saya juga nggak punya duit dulunya. Tapi saking pengennya sedekah, akhirnya jadi punya. Maka mudah-mudahan yang tidak punya duit 5 juta, tapi dia ikut bangun, mudah-mudahan ini seperti mengundang Allah Subhanahu Wa Taala agar membuat dia mampu sedekah 5 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mengucap bismillah. Yang tadi sudah bangun 1 juta, tetap boleh bangun lagi. Berharap mudah-mudahan ada perubahan derajat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siapa yang bisa sedekah 5 juta rupiah setahun, kemudian bayar 12 bulan
angsur boleh, bayar di muka boleh. Saya hitung mundur 10. 10 9 8 7 setahun 5 juta atau 500.000 won setahun, 50.000 sebulan. 6 5 kan setahun nih janjinya, nggak apa-apa bulan ini lewat, nggak apa-apa, nggak masalah. Bulan depan lewat, nggak ada masalah. Mudah-mudahan dalam bulan ketiga, bulan keempat kita bisa lebih cepat melunasi kepada Allah. Amin. 4 3 2 1. Subhanallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. Duduk lagi. Angka terakhir. Angka terakhir. Saya tidak mau memaksakan ya. Saya tidak mau memaksakan. Jadi saya sebut ini angka terakhir. Tidak ada lelang-lelangan. Saya pengen semuanya rata. Nggak ada yang so jago berangkat. Udah, kalau emang ada angka yang lebih ke panitia saja. Kalau emang ada angka lebih, saat saya ada, sudah ke panitia saja. Jangan ada teman-teman ente tahu. Angka terakhir ini 10 juta. Insya Allah saya sebentar istirahat. Kalau masih boleh sewa gedungnya ini diperpanjang, kita akan bicara tentang bagaimana Anda juga menjadi pengusaha. Siapa yang pengen jadi pengusaha? Senang saya ini. Senang saya. Ente harus jadi pengusaha. Sebab harga satu pengusaha itu bisa seharga ribuan orang di tanah air. Apa kata ente, itu karyawan bisa ikut. Kata ente jangan Jumatan, karyawan tidak Jumatan. Kata ente Jumatan, karyawan Jumatan. Kata ente duha sebagai absen, duha sebagai absen. Kata ente jangan ada yang sholat berjamaah, jangan ada sholat fardu, ente pun tetap akan ikut. Maka jadilah pengusaha. Siapa yang pengen jadi pengusaha? Ya, ngacung sambil naikin pantatnya sambil teriak Allahu Akbar. Insya Allah. Siapa yang pengen jadi pengusaha? Bismillah ya. Habis ini nanti kita akan bicara-bicara tentang pengusaha. Saya nanti minta waktu sekitar setengah jam buat istirahat, mudah-mudahan. Baik, angka terakhir 10 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung hitung mundur. 10 juta setahun, boleh dibayar angsuran per bulan, atau kalau emang ada duit dibayar di muka, atau bulan depannya lagi sebelum berakhir 12 bulan. Insya Allah makin berdoa, insya Allah makin ada dananya dari Allah. 9 8 7 6 5. Baik, sampai hitungan kelima sebentar saya kasih tahu berita gembira lagi di urusan sedekah. Begini, orang yang niat sedekah 1 juta hari Ahad tanggal 17 Mei, terus dia niat eksekusi tanggal 18, tanggal 17 malam meninggal dunia. Kira-kira tanggal 18 Mei dapat nggak pahala sedekah 1 juta? Dapat. Rugi amat, cuma niat 1 juta. Gitu ya. Rugi amat cuma niat 1 juta. Niat aja 10 juta. Masalah mampu nggak mampu, asal jangan bercanda. Yang penting jangan bercanda gitu. Jangan oke bangun aja, Ustadz nggak kenal. Jangan. Ada Allah. Nah, bila tertarik dengan ucapan saya, oke, kalau gitu, iya, saya niat sedekah 10 juta selama setahun, senyampainya insya Allah. Nah, bila Anda meninggal sebelum 1 tahun, Anda dicatat ada pahala amal terakhir, yakni pahala 10 juta. 4, belum terlambat buat bangun, nggak usah malu. 3, angka terakhir loh ya. 2,
Satu. Oke, silakan berdoa dulu. Sebelum turun, berdoa. Silakan. Teman-teman yang duduk, doain yang pada berdiri, biar pada berhasil. Amin. 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 Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Duduk. Duduk. Ada yang bawa sorban? Ada yang bawa sorban? Minjam sorbannya. Minjam sorbannya. Ya, pinjam. Jangan satu, yang banyak sorbannya. Kita bayar DP-nya hari ini. Setuju? Kita bayar DP hari ini. Dompet saya mana ya? Saya ikutan ya, saya ikutan. Enggak, ke jamaah. Kita bayar DP-nya hari ini. Saya akan baca Quran. Saya akan baca Quran. Selama saya baca Quran, saudara sedekah di teman-teman yang sedang berjalan. Bantuin ya, yang putri, tolong bantuin ada selendang. Ada selendang atau ada plastik. Ya, yang kanan juga yang kanan. Kita kasih DP-nya hari ini. Yang merasa tadi udah 1 juta terus udah bawa, ya udah nggak usah DP, berarti dia udah lunas, gitu. Paham? Paham. Saya akan baca Quran, saudara berdoa kepada Allah ketika saya baca Quran. Tolong doanya dispesifikin. Apa doanya? Supaya bisa jadi penghafal Quran. Amin. Siapa yang menjadi penghafal Quran? Oh, Masya Allah, yang bener nih. Iya dah. Pokoknya ngacung dulu ya nggak? Betul. Doanya tolong dispesifikin. Pengen punya istri yang hafidh. Amin.